Assalamualaikum anak-anak yang Bapak sayangi. Hari ini kita akan membahas pas PPKN. Simak baik-baik ya. Nomor 1. Pancasila berasal dari kata panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Di negara Indonesia, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan oleh gambar di bawah ini, merupakan bunyi sila ke-5. Mengembangkan rasa cinta kepada Allah, kepada tanah air dan bangsa merupakan butir pengamalan sila ketiga Pancasila yang dilambangkan oleh gambar sila ketiga pohon beringin. Bangsa Indonesia memiliki semboyan hidup yang menjadi dasar bagi kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia di tengah keberagaman yang dimilikinya, yaitu keberagaman itu bineka, bineka tunggal ika. Berikutnya, peranan yang dapat dilakukan setiap warga negara untuk menjaga keharmonisan persatuan dan kesatuan bangsa adalah tidak mau bergaul, jangan ya, melaksanakan kerja bakti dengan sukarela. Salah satu bentuk toleransi terhadap keberagaman agama Indonesia dengan cara menghormati teman yang sedang beribadah. Gambar berikut merupakan tempat ibadah umat yang beragama Islam. Disiplin merupakan faktor penentu lancarnya berbagai kegiatan. Berikut perilaku yang mencerminkan sikap disiplin adalah menyerahkan tugas tepat waktu. Salah satu bentuk pengamalan sila kedua di sekolah adalah menyayangi semua teman. Salah satu tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Manfaat yang akan dirasakan jika selalu menjaga kerukunan dalam keluarga adalah kehidupan keluarga selalu harmonis. Para tokoh Indonesia bekerja sama menyusun dasar negara untuk kepentingan negara. Walaupun pendapat kita tidak diterima saat bermusyawarah, akan tetapi sikap yang harus kita tunjukkan terhadap hasil keputusannya adalah menerima dan melaksanakannya. Agar persatuan dan kesatuan tetap utuh terpelihara, kita harus menghindari sikap egois, ingin menang sendiri. Perhatikan gambar berikut. Kerjasama gotong royong yang ada pada gambar di bawah ini berada di lingkungan apa? Ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, ada kakek, di lingkungan keluarga ya. Lanjut, salah satu penerapan Pancasila sila keempat di lingkungan keluarga adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan keluarga. Jadi di rumah membicarakan rencana wisata dengan ayah dan bunda. Piagam Jakarta merupakan rancangan dasar dari Pancasila. Melaksanakan pekerjaan sebaiknya dilakukan secara bersama-sama agar meringankan pekerjaan. Pengamalan nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Manusia dan makhluk lainnya di dunia adalah ciptaan Allah. Kewajiban utama manusia kepada Allah adalah taat beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebelum menuntut hak
disebut kewajiban. Jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia menyebabkan kerugian bagi warga negara lain yang disebut melanggar hak mereka. Hak manusia untuk hidup diakui oleh hak asasi manusia oleh organisasi dunia. Hak dasar yang diperoleh manusia sejak lahir disebut hak asasi. Sebelum menuntut hak, sebaiknya seorang anak mengerjakan kewajibannya berbakti pada orang tua. Salah satu contoh kewajiban anak di rumah adalah merapikan mainan setelah selesai digunakan. Salah satu hak sebagai warga negara Indonesia adalah mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah. Setiap warga negara berhak memperoleh dan menerima pendidikan. Contoh hak anak di sekolah adalah memperoleh ilmu pengetahuan. Setiap anak yang berada di ruang perpustakaan harus tenang. Hak yang kita peroleh dari aturan tersebut adalah membaca buku menjadi lebih fokus. Sebagai siswa harus ikut dalam musyawarah kelas. Hak kita dalam musyawarah kelas adalah mengajukan pendapat. Hak yang digunakan anak pada gambar di bawah ini adalah hak untuk berolahraga. Siswa akan merasa nyaman sholat di masjid apabila masjidnya bagaimana? Bersih dan indah. Jika kita menghemat penggunaan listrik, maka kita akan membayar biaya listrik lebih murah. Selain melaksanakan kewajiban belajar sebagai siswa, kewajiban siswa yang lain di sekolah adalah mengerjakan tugas piket siswa. Selain merupakan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, juga merupakan kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat 31. Pembangunan jalan dan operasi perangkat negara hanya bisa berjalan baik apabila mendapat dukungan dari warga negara. Contoh kewajiban dari seorang warga negara terhadap negaranya agar keberlangsungan operasional negara berjalan baik adalah membayar pajak. Kewajiban kita ketika melihat ibu memasak di dapur dan adik sedang bermain adalah menjaga adik dan mengajaknya bermain. Melaksanakan tata tertib sekolah adalah kewajiban dari seluruh warga sekolah. Ibu menyiapkan makan malam bersama. Kewajiban yang harus kamu lakukan adalah menghabiskan makanan yang sudah diambil. Kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga masyarakat adalah masyarakat ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di musola. Tanggung jawab kita sebagai warga negara ditunjukkan oleh pernyataan berikut. Memperoleh tanggung jawab memperoleh kebebasan hak, melakukan pernikahan hak, bela negara wajib, membayar pajak kewajiban, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tanggung jawab, menjaga persatuan dan meningkatkan wawasan kebangsaan tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya 5 dan 6. Lanjut, menjaga ketertiban umum di masyarakat merupakan tanggung jawab dari seluruh warga masyarakat. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Melaksanakan tanggung jawab harus berdasarkan pada sikap yang ikhlas dan dengan sepenuh hati. Oke, sampai di sini dulu pembahasan PPKN. Mudah-mudahan Ananda semua bisa melaksanakan penilaian akhir semester dengan baik. Terima kasih.